Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini ya kita akan mempelajari tentang kerusakan pada produk hortikultura. Nah, pada materi sebelumnya kan kita sangat tahu nih tanaman hortikultura itu sangat rentan sekali ya terhadap kerusakan teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita bawanya tidak baik, nah dalam perjalanan dia akan bisa rusak. Kemudian hasil panennya juga cepat mengalami kematangan sehingga jangan terlalu lama ya di perjalanan. Nah, oke, ini kita bikin ya pendahuluan dulu ya teman-teman ya. Mereview ya, mereview kembali tentang tanaman hortikultura. Oke, penanganan produk hortikultura perlu mendapat perhatian dari petani, ya, pedagang dan konsumen, maka mutu dan kualitas akan meningkat. Produk hortikultura tidak tahan disimpan lama, merupakan jaringan ya kan yang masih hidup. Nah, karena apa? Karena proses respirasi masih terus berlangsung. Jadi ya proses respirasi itu keluarnya cairan dari dalam tubuh, ya entah dari buahnya ya jadi keluar terus jadi bernapas terus jadi selalu keluar 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 keluar. Nah, proses ini ya ditandai dengan perubahan warna, tekstur dan rasa. Nah, kemudian mengalami kerusakan akibat gangguan mekanis dan gangguan fisiologis lebih cepat selain akibat dari serangan hama dan penyakit hama dan patogen teman-teman ya. Nah, ini ya, lihat nih. Ini klasifikasi kerusakan pada bahan pangan. Ini kentang teman-temannya lihat. Nah, ini bukan kulit manusia ya. Jadi kerusakan itu ada fisiologis, ada mekanis, ada mikrobiologis, ada biologis, ada fisik, dan ada kimia. Nah, kita akan bahas satu per satu. Nah, oke. Kerusakan di lapangan saat panen atau dan kerusakan secara mekanis ya. Gangguan mekanis internal atau faktor dari tanaman itu sendiri nih ya. Jadi kemudian ada yang kedua faktor mekanis eksternal atau faktor luar. Nah, jadi kalau misalkan dari faktor dari tanaman itu sendiri ya teman-teman ya, itu tanaman tidak mampu menopang beban tanaman yang ditumpangi ya, misalnya patah dahannya ya kan, saat buahnya terlalu lebat berbuah. Nah, kemudian ini contohnya ya. Misalkan contoh gangguan secara eksternal atau dari luar. Pertumbuhan tanaman ya di lahan produksi setelah hasil yang dipanen. Jadi selama pertumbuhan tanaman di dalam produksi. Nah, ini gangguan mekanisnya bagaimana nih? Ya kan selama pertumbuhan di tanaman ya dalam produksi dan setelah yang dipanen, misalkan ya itu kan yang kalau dari internal itu kan karena kuahnya, misalkan gangguan mekanis yang ada itu misalkan ada yang mematahkan ya, ada yang orang mematahkan ya kan batang-batang pohonnya atau bagaimana ya, ini contohnya. Oke. Nah, kemudian terjadi kerusakan mekanis di lahan produksi. Yang pertama karena aktivitas dari manusia. Nah, itu yang tadi ya, karena benturan alat-alat dalam pemeliharaan tanaman, misalkan ya kan dalam penyayangan gulma, dalam aplikasi pupuk, dalam aplikasi pestisida, atau dalam penyiraman. Nah, karena apa? Faktor ketidaksengajaan ya. Yang namanya juga kita melakukan rutinitas ya kan kena kena gunting misalkan pisang penyayangan gulma. Nah, dia juga kebaret. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah faktor alam. Angin ya kan, patahnya ranting atau dahan atau robohnya tanaman. Nah, ini faktor mekanis. Nah,
Oke, kerusakan mekanis saat dipanen nih, teknik pemanennya yang kurang tepat ya kan. Panen secara manual atau dipetik memiliki resiko kerusakan mekanis yang lebih kecil dibandingkan dengan panennya dengan alat atau mesinnya kan. Kalau dipetik kan ingat tik 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 tik. Kalau misalkan di mesin kan kita kan nggak tahu nih entah buahnya bonyok, beradu-beradu satu dengan yang lainnya ya kan. Nah, kemudian kerusakan mekanis setelah panen atau pasca panen akibat benturan sesama organ hasil ya kan, pas yang dia disimpan tubruk-tubruk kan, makanya perlu dilakukan ya penyimpanan yang baik teman-teman ya. Terus kemudian terjadi selama pengangkutan, jadi setelah dipanen ya kan nggak di packing dengan baik ya, nggak disortasi dengan baik, nggak dikepak dengan baik dan disimpan dengan baik ya, itu pasti akan terjadi benturan. Nah, misalkan contoh buah-buah yang gendut-gendut, ya kan, macam buah mangga, ya kan. Nah, itu kalau misalkan dia beradu, ya kan, kalau misalkan tidak di packing dengan baik, pas yang waktu penyimpanan, nanti pas yang diangkut, dia akan saling adu jotos tuh. Nah, diperlu misalkan ditambahkan plastik kah, ditambahkan koran kah, atau apa, sehingga mengurangi gesekan-gesekan ya, mengurangi gesekan-gesekan pada buah tersebut. Nah, ini kerusakan mekanis nih yang bonyok tadi nih ya, karena kerusakan akibat oleh adanya gesekan atau tekanan saat panen atau penyimpanan. Nah, ini ya. Nah, kemudian kerusakan mekanis ya, memar, luka gores, lubang pecah atau hancur. Nah, ya biasanya buahnya gendut-gendut nih. Nah, karakteristik produk hortikultura ya kan. Yang pertama, kadar airnya dia tinggi. Nah, kemudian dia akan mudah rusak. Kemudian respirasi tinggi, itu ada penanganannya. Nah, kemudian ada kaya akan nutrisi. Nah, bagaimana sih mudah rusak, penanganan dan pengolahan. Nah, ini jenis-jenis kerusakan pada bahan pertanian. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kerusakan fisik ya, lukaan, kerusakan fisiologi, ya ini dari dalam, dan kerusakan akibat hama dan penyakit. Ini kerusakan fisik bisa teman-teman lihat nih ya, benjut ya, jadi beradu. Nah, kalau kerusakan fisiologi itu biasanya ada monster lain nih teman-teman ya. Biasanya ya eh, terjadi ya kerusakan karena penyakitnya. Nah, kalau misalkan kerusakan hama ya ini ya, dimakan sama hama. Nah, jenis kerusakan ya, kerusakan mikrobiologis nih teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, ini contoh di tanaman tomat ya, dimakan ini secara fisiologis ya, ini dari dalam nih teman-teman ya. Nah, kalau mikrobiologis ini yang fisiologis ini biasanya yang dimakan adalah di bagian dalam. Nah, kalau mikrobiologis ya, ini mikrobiologi berarti makhluk-makhluk kecil nih teman-teman ya. Nah, tujuan pengolahan dari hasil pertanian itu mencegah ya kerusakan fisiologis, fisik dan mikrobiologis. Mencegah kontaminasi hama, mencegah penyusutan, memperpanjang usia simpan ya, meningkatkan mutu dan juga menaikkan keuntungan. Nah, makanya dalam pengolahan hasil pertanian ya, dimulai dari pembibitan sampai ke pemasaran itu harus baik. Nah, kalau misalkan pembibitannya kurang baik, pastikan panennya dia tidak akan baik.
Nah, habis itu setelah kita panen, nah kita harus mengolahnya dengan baik. Ya, di gudang kita nggak sembarangan kita masuk bruk 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 bruk. Nah, kita ada tahapan-tahapannya. Tadi kita sudah sortasi ya, kita pilih-pilih dan segala macamnya ya. Apa sih dampaknya dari kerusakan ini, teman-teman? Nah, kerusakan mekanis selain menurunkan kualitas hasil, juga merangsang peningkatan serangan hama atau infeksi patogen. Nah, bagian yang rusak itu mudah diserang hama atau penyakit yang terinfeksi patogen. Nah, bagaimana pencegahan dan penanggulangannya? Kerusakan mekanis ya, satu, beberapa cara yang dapat digunakan yaitu ya menanam tanaman pemecah angin ya atau windbreaker di tepi lahan. Misalkan ya kan kalau misalkan ada angin kencang nih, itu kan bisa merusak tuh secara mekanis ya kan. Ya, pak ranting patah dan segala macam ya kan. Misalnya pakai apa? Kita menanam bambu ya kan perlu tahu arah datangnya angin. Nah, kalau misalkan arah datangnya angin dari utara, ya kita nanam bambu di selatan ya sama aja bohong ya. Jadi perlu diperhatikan itu teman-teman ya. Terus kemudian pada tanaman yang masih ada ya kan harus direhabilitasi. Jangan kita tanam ya habis itu ya dahan yang patah tidak dilepas kemudian batangnya dapat diikat bisa enggak. Nah, kita harus direhabilitasi. Jadi kalau misalkan yang dahannya patah ya kan tapi tidak dilepas, nah kita bisa ikat aja teman-teman. Nah, kalau misalkan itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada penanggulangan pada pohon dan berbuah yang lebat. Ya, jadi kita sanggah nih dahan-dahannya agar tidak patah tadi ya teman-teman ya. Dahan-dahannya bisa sanggah pakai bambu kah atau apa kan. Nah, ini contohnya ya. Ini kan disanggah nih teman-teman. Ini ada penyangga ini ya. Ini ada penyangga buah yang berbuah lebat. Nah, kemudian kerusakan mekanis pada organ hasil dan buah umbi pada dasarnya tidak dapat diperbaiki karena akan tetap membekas. Penurunan kualitas dalam hal penampakannya, nah ini bentuk kerusakannya mekanis dan memar jika tidak terinfeksi maka tidak akan mempengaruhi rasa dan gizi. Nah, oke ya. Kerusakan produk pertanian yaitu kerusakan ialah perubahan yang tidak diinginkan yang pada produksi hasil pertanian baik dalam keadaan segar maupun dalam hasil olahan. Nah, jadi seperti itu ya kerusakan pada produk pertanian. Nah, ini kerusakan fisiologi nih teman-teman ya. Kerusakan yang disebabkan oleh reaksi metabolisme ya secara alami sehingga proses autolisis yang berakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Nah, ini ya. Jadi dari dalam tubuhnya dia sendiri nih mengalami kerusakan pelan-pelan 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 ya bukan dari ada serangan makhluk hidup ya. Jadi secara teman-teman dari tubuhnya. Nah, ini kerusakan fisiologi ya. Jadi adanya pematangan ya kan pembusukan, perubahan fisik ya, kelayuan. Nah, ini ya bisa kita lihat kalau misalkan dari hewan, nah dia kan kelihatan nih mikrobiologi yang di luar adalah dimakan krok 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 kalau misalkan ini fisiologi ya dia kelihatan dari dalam tubuhnya sendiri. Nah, misalkan fisiologi atau luka bakar yang pertama ya atau sunburn terjadi pada buah atau jaringan tanaman berdaging yang disebabkan kemudian disebabkan intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi di permukaan buah. Energi ya tanaman diserap oleh pigmen-pigmen pada tanaman buah sehingga suhu buah meningkat. Hal ini terjadi karena kulit buah tidak mempunyai pori dan dilapisi oleh kitin ya. Kemudian senyawa lain yang bersifat tidak permeabel atau proses penguapan dan transpirasinya tidak terjadi. Nah ini ya sunburn pada tanaman buah apel. Nah ini bisa kelihatannya dia kebakar nih teman-temannya ini lagi melakukan penelitian ya. Melakukan penelitian. Nah ini dia ini buah apelnya nih sengaja dihitamkan supaya dia lebih menyerap lebih apa namanya menyerap cahaya matahari sehingga yang bagian ini dia akan lebih rusak nih teman-teman ya.
menjadi warna hitam. Kalau misalkan kita keluar, jangankan buah, nah, tubuh kita kalau misalkan kita pakai pakaian gelap ya, itu akan mengakibatkan tubuh kita lebih panas. Nah, mekanismenya bagaimana sih? Ya kan? Pada suhu tinggi ya, enzim akan mengalami denaturasi sehingga tidak dapat fungsi dengan baik. Ya. Peningkatan suhu yang berlebih pada jaringan tanaman akan mengurangi senyawa yang terkandung dalam jaringan tersebut. Nah, penguraian senyawa-senyawa yang berfungsi struktural ya pada membran akan menyebabkan gangguan integritas sel. Nah, ini bentuk buah yang abnormal nih teman-teman. Misalnya cat fetching. Nah, ini pada buah tomat yang disebabkan karena rongga buah. Nah, terbentuk tidak beraturan akibat suhunya yang tinggi. Nah, ini ya. Kemudian pecah buah atau fruit cracking. Nah, sering terjadi setelah hujan lebat buah yang akan jika terjadi dermal atau kulit buah tidak kuat atau cukup elastis untuk menahan tekanan hidrolik internal. Ditentukan oleh kandungan ya air pada buah. Semakin tinggi kandungan air buah akan semakin tinggi tekanan hidrolik internal. Jika tanah banyak mengandung air, akar akan menyerap air lebih banyak. Nah, sebagian air diserap akan diangkut ke buah sehingga meningkatkan tekanan hidrolik pada buah. Nah, terdapat korelasi langsung antara volume yang diserap sama buah dengan derajat pecahnya buah. Nah, ini cracking ya. Ini cracking pada buah tomat nih. Lihat nih, crack pecah ya. Nah, buah-buahan yang belum matang sangat jarang mengalami pecah buah karena jaringannya dermalnya masih bersifat elastis. Nah, gitu ya. Elastisitas yang lebih tinggi diduga karena dengan deposisi lapisan kutin yang belum tebal dan pada epidermis. Nah, buah yang sudah tua atau matang lebih sering mengalami pecah kulit. Karena apa? Satu, buah tua lebih banyak mengandung bahan terlarut ya. Kemudian misalnya ada kandungan gula. Kemudian kandungan bahan yang terlarut cukup tinggi menyebabkan potensial air sel rendah sehingga merangsang aliran air yang masuk untuk ke buah. Kemudian peningkatan kandungan air dalam buah meningkat tekanan hidrolik internal. Jaringan dermal pecah. Lapisan epidermis dilapisi kutikula sehingga tidak elastis terhadap tekanan air yang di dalam. Nah, pencegahan kerusakan fisiologi itu ada dua nih teman-teman, dilakukan dengan cara memodifikasi. Ya, jadi kita mencegahnya, kita memodifikasi unsur lingkungan ya. Yang pertama itu kalau misalkan kita luka bakar, yang mengurangi cahayanya ya teman-teman atau melindungi tanamannya. Ya kan? Nah, kita kasih apa? Ya kita kasih naungan. Nah, kalau misalkan pecah buah bagaimana? Mengurangi serapan air antara lain dengan drainase. Nah, aplikasi kalsium. Nah, misalkan pada tanaman ceri. Nah, kemudian kerusakan setelah panen atau penyimpanan. Itu ada dua juga, karena kehilangan berat dan kualitas dan mikroorganisme. Ada kehilangan air pada produk jika jumlah relatif lebih kecil maka dapat ditolerir atau tidak merugikan. Jika jumlahnya banyak maka hasil menjadi layu bahkan produk akan mengkerut. Nah, mikroorganisme karena kelembaban yang tinggi di penyimpanan di jamur di permukaan produk sehingga kualitasnya akan turun. Nah, oke. Nah, mikroorganisme yang terlibat di dalam kerusakan pada sayuran ya kan ada tiga nih teman-teman. Yang pertama bakteri, homir, dan kapang. Nah, ditemukan pada sayuran yang rusak. Kerusakan bakteri secara umum ditandai penampakan yang berair dan berlendir. Pembusukan oleh jamur juga menghasilkan penampakan lunak dan berair tetapi masih bisa dibedakan oleh kerusakan bakteri. Hal ini dengan adanya miselium dan karakteristik spora. Bakteri perusak yang paling umum adalah dari genus Erwinia. Nah ini ya, kerusakan oleh mikroorganisme nih. Nah, lihat nih, bisa hitam-hitam begini teman-teman ya. Nah ini jadi dia merusak dari jamur ya, ini masih banyak nih teman-teman ya. Nah, ini juga ya penyakit lodoh atau
busuk pada kentang. Disebabkan oleh Phytophthora ya, infestans. Nah, merupakan salah satu penyakit yang ditakuti oleh petani kentang. Nah, ini kalau misalkan sudah kena ini selesai kita semua ya. Nah, gejalanya bagaimana? Daun menguning, menggulung, lalu layu dan kering. Pada bagian tanaman yang berada di dalam tanah itu akan bercak-bercak berwarna coklat. Nah, infeksinya akan menyebabkan akar dan umbi mudah busuk. Nah, ini kalau misalkan sudah kena Phytophthora infestans, nah ini sudah bahaya. Nah, ini juga ya sama jamur ya, penyakit bercak daun disebabkan jamur Cercospora capsicii. Nah, ini ya. Ini penyebabnya ya melalui air. Jadi kalau misalkan dia terlalu banyak, nah, dia terlalu lembab, nah itu akan menjadi faktor utama munculnya penyakit si jamur ini ya teman-teman ya. Penyegahnya bagaimana? Memusnahkan tanaman terinfeksi jika perlu dibakar. Jadi mekanika jadi potong-potong ya tik 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 daunnya ya. Nah, jika semakin parah baru diberi fungisida. Jangan diberi fungisida dulu. Nah, kalau misalkan sedikit, ya kalau sudah banyak ya kan. Nah, baru kita semprot dengan fungisida. Nah, ini kemudian ya, ini penyakit bule. Nah, ini pada tanaman cabai atau virus Gemini ya yang ditularkan oleh kutu ya. Nah, ini yang paling bahaya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah kena penyakit bule, ini sudah selesai tanaman cabai kita teman-teman ya. Nah, ini kerusakan fisik. Nah, ini yang terjadi penjutan ya. Kerusakan yang disebabkan oleh insekta atau rodentia itu dari tikus ya. Kondisi itu kan seperti cahaya matahari dan serangan dan suhu. Nah, kerusakan fisik itu disebabkan oleh insekta, parasit atau tikus. Nah, ini ya dirusak dimakan sama dia krok 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 digigit ya. Kemudian suhu yang tinggi, memar dan lembek, kehilangan aktivitas udara dan dari sinar matahari. Nah, kemudian pencegahan kerusakan oleh mikroorganisme itu ada 5 teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah menjaga kebersihan pada seluruh ruang penyimpanan. Jadi kita harus di ruang penyimpanan itu harus benar-benar steril bersih ya, jangan sembarangan. Jika ada sedikit aja itu ya, kalau misalkan kita nggak bersih, nanti dia akan menyebar nih mikroorganismenya ya. Maupun di suhunya juga suhu dingin, nanti juga akan bisa menyebar teman-teman ya. Terus menjaga sirkulasi udara ruang, jangan terlalu lembab juga. Nah, jadi harus diatur nih berapa sih kebutuhannya tepat. Kemudian mengurangi terjadinya proses pengembunan pada produksi tanaman yang dikemas. Nah, jadi pengembunan bisa menyebabkan lembab teman-teman. Jadi kalau misalkan mau dikemas benar-benar ya harus benar-benar kedap udara teman-teman ya. Kemudian menghindari jalannya perkembangan spora di jamur. Menggunakan bahan pencegah jamur misalkan uap yang dipanaskan selama 2 menit pada suhu panas seperti itu ya. Jadi mencegah terjadinya jamur. Nah, faktor yang mempengaruhi kerusakan produk. Nah, itu ada relatif humidity atau kelembaban relatif. Nah, RH ya, ruang simpan yang terlalu rendah itu akan mengakibatkan produk mengalami kelayuan dan perekatan yang lebih cepat. RH yang terlalu tinggi itu akan mempercepat proses kerusakan produk. Jadi rendah juga salah, buah juga salah. Pak, berapa sih RH yang tepat? Nah, RH yang tepat itu mendekati 100 merupakan kondisi yang baik nih kan bagi pertumbuhan. Nah, jamur sangat hebat sehingga dinding simpan atapnya akan ditumbuhi jamur. Nah, kerusakannya bisa dilihat teman-teman ya. Jadi RH yang tepat itu bukan mendekati 100, bukan juga yang di bawah 60. Jadi tergantung dari jumlah tanaman yang disimpan ya. Kemudian yang kedua ada sirkulasi udara. Tujuannya agar panas yang terjadi selama proses respirasi produk itu diturunkan atau bahkan dihilangkan, menyeragamkan kondisi suhu lingkungan. Nah, respirasi itu terjadi pada produk hortikultura yang disimpan dalam bentuk segar. Nah, jadi ini bahaya nih ya. Selalu respirasi itu selalu mengalami penguapan jadi keluar ya terus ya. Keluar terus
eh, hasil CO2, hasil oksigen yang dikeluarkan sama tanaman tersebut. Jadi dia akan kuat terus sehingga ya si tanaman ini akan selalu menjadi mengalami respirasi. Nah, usaha untuk mengurangi kerusakan produk nih, ya kan? Hortikultura dalam simpanan itu ada dua, ada sanitasi, ada regeneration. Nah, sanitasi yaitu ruang penyimpanan dijaga dengan tetap bersih, jadi harus bersih dan sehat untuk memperkecil serangan jamu dan organisme lainnya. Terus kemudian menggunakan ya ini kalau sudah terlalu bahaya ya senyawa kimia yang beracun seperti insektisida. Nah, ini tapi tidak perlu dianjurkan ya. Yang pertama aja ya. Kemudian refrigeration itu adalah menekan aktivitas enzim respirasi serendah mungkin sehingga laju respirasi akan sekecil mungkin. Nah, usaha mengurangi kerusakan produk hortikula. Yang ketiga itu adalah pelilinan. Jadi pelilinan itu menghambat sirkulasi udara. Jadi kita bungkus ya dengan baik nih. Set, ya kan kita packing dengan baik. Terus kemudian yang keempat ada iradiasi ya, mengendalikan proses pembusukan produk hortikultura yang disimpan memperpanjang umur. Kemudian perlakuan dengan sinar gamma. Kemudian yang kelima itu ada kimia atau fumigasi ya. Dan fumigasi menggunakan bahan kimia ini tahap terakhir aja teman-teman ya. Nah, ini tahap terakhir sebenarnya kalau misalkan pakai kimia. Sebenarnya keenam itu adalah pengemasan. Nah, pengemasan itu harus baik teman-teman ya. Kalau misalkan kita kemas tidak baik, ya kan misalkan buah mangga kita kemas tidak baik, dia akan adu jotos kalau misalkan dibawa di packingnya. Jadi akan benjut, bonyok ya. Nah, ini di packing dengan baik. Nah, oke, itu ya. Jika ada yang mau diskusikan silakan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.